kita seolah-olah itu tidak punya rizki. Betul, Masya Allah. Kita kembali kepada makalahnya Syekh Muta'alawi Sya'rawi, seorang ulama besar di Al-Azhar Mesir. Rizki paling rendah itu justru harta. Jadi balok pertama, rizki itu harta. Rizki itu harta. Makanya banyak sekali orang yang dibagikan secara istilahnya obral oleh Allah Ta'ala. Ya, misalnya ada orang terkaya di Indonesia itu sampai meninggal. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita kembali lagi dalam program Sabar, yaitu Sahur Bareng Magnet Rezeki episode yang kedua. Pada hari ini tema kita yaitu Ramadan Resep Mental Kaya. Dan telah bersama dengan kita hari ini yaitu Ustadz Rosyidin. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini Ustadz, termasuk bapak-bapak, ibu-ibu semuanya yang hadir, yang nonton, pernah nggak merasa bahwa kita ini memiliki penghasilan yang cukup, penghasilan yang bahkan mungkin lebih, tapi kita ini selalu merasa kita ini kurang, Ustaz. Usaha kita jalan, ibadah kita juga jalan, tapi di hati kita itu kita selalu merasa ada yang kurang gitu, Ustaz. Namun di sisi lain juga banyak orang yang secara angka itu penghasilannya nilainya itu kecil, Ustaz. Bahkan rendah bagi kebanyakan orang gitu. Tapi hidupnya ini ia selalu tenang gitu, selalu bahagia, Ustaz gitu. Nah, itu kenapa tuh, Ustaz? Apakah yang membedakan itu apa gitu? Ustaz. Baik. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, sahabat-sahabat sekalian, sahabat Magnet Rezeki dimanapun berada. Alhamdulillah kita bertemu lagi setelah berpisah selama setahun ya. Karena program ini setahun sekali. Baik, bicara tentang cukup tidak cukup, kita kembali merujuk kepada kata kaya itu sendiri. Dalam Asmaul Husna itu ada sifat Allah Al-Ghani. Nah, bahasa lainnya Al-Ghina. Kaya itu apa sih definisinya? Kaya itu artinya tidak butuh. Kaya itu tidak butuh. Bukan dia punya aset banyak, bukan. Jadi kaya itu berawal dari mental. Ya, Allah itu Al-Ghani. Allah itu maha kaya. Karena Allah tidak butuh apa-apa. Maka tugas kita menjadi Abdul Ghani, hamba Allah yang maha kaya. Jadi kenapa seseorang penghasilannya banyak tapi kalah dengan orang yang mungkin kerjanya sangat sederhana, ya jualan mungkin jualan nangka, jualan apa, tapi naik sepeda ontel itu sambil tersenyum ya, waktu sholat itu dengan khusyuk, karena apa? Di dalam hatinya sudah ada yang disebut dengan mental kaya itu. Dalam pengetahuan modern segala sesuatu itu tahapannya kan 3, pengetahuan, keterampilan, lalu attitude. Ya, harusnya mental itu bagian dari attitude, bahwa sehari-hari itu kita tidak butuh sesuatu ya. Maka lawannya ghani adalah miskin. Miskin garis miring du'afa, memerlukan segala sesuatu. Kapan kita itu bisa menjadi orang yang kaya? Kalau kita bisa yang disebut dengan qanaah, menerima ya dengan penuh kesyukuran apa yang diberikan oleh Allah untuk kita semua. Kalau kita merujuk kepada teori takwa ya dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ya orang yang bertakwa itu ya buah dari puasa itu indikatornya ada 4 kalau tidak salah. 4. Yang pertama adalah takut kepada Allah, al-khaufu bil jalil. Yang kedua wal amalu bitanzil, beramal dengan bimbingan wahyu dan hadis tentunya. Artinya beramal itu dengan ilmu. Yang ketiga wal qanaatu bil qalil, selalu qanaah dengan pemberian Allah meskipun itu sedikit.
Dan pada puncaknya seorang bertakwa itu wal istidatu liyaumir rahil. Dia setiap hari mengumpulkan bekal untuk keselamatan di hari akhirat. Jadi kapan kita itu bisa menjadi orang kaya? Kalau kita itu tidak butuh. Ya. Tidak butuh. Mengambil seperlunya dari untuk memenuhi kebutuhan pokok atau darurat. Ya. Selebih darinya darurat, tidak butuh kan gitu. Ya, seringkali orang merasa tidak cukup itu karena apa? Bukan tidak ada, tapi memikirkan yang belum ada di sisi kita. Jadi mudah-mudahan kita benar-benar bisa meniru Allah Ta'ala. Allah Ta'ala itu Al-Ghani, maka kita menjadi Abdul Ghani, orang yang tidak butuh kepada apapun. Yang kita butuhkan cuma satu sejatinya, rahmat dan pertolongan Allah. Rahmat dan pertolongan Allah itu, Ustaz. Tapi jujur, Ustaz, kadang memang kita ini susah, Ustaz, untuk menjadi hamba Allah yang Abdul Ghani tersebut, Ustaz. Karena kita ini yang namanya manusia juga ya, Ustaz, ya. Kita masih sibuk untuk mengejar uang gitu, untuk membeli segala macam barang yang kita butuhkan gitu, Ustaz. Tapi di situ, Ustaz, kita tuh kayak selalu, kita nggak pernah merasa cukup, Ustaz, dengan barang yang kita beli gitu. Rasanya kayak kita pengen beli lagi, pengen beli lagi. Ada barang baru, kita pengen beli lagi gitu. Jadi seakan kita ini hidup ini hanya untuk mengejar uang, Ustaz. Baik. Nah, terus jadi gimana nih? Ada nggak sih perbedaannya? Gimana membedakan antara orang yang hidupnya ini hanya untuk mengejar uang dengan orang yang hidupnya itu dengan mengejar keberkahan, Ustaz? Gimana itu? Jadi begini, bahwa kita itu tidak pernah puas dengan apa yang di depan kita, termasuk harta, duit, itu memang fitrah. Allah menguji kita dengan innal insana khuliqa halu'a. Ya, nanti bisa dilihat di surat Al-Ma'arij ayat 19. Al-Ma'arij ayat 19. Ya, jadi kita itu memang diciptakan oleh Allah dalam keadaan halu. Halu itu asal katanya halu'a, halu. Halu itu merasa nggak nyaman gitu, nggak tenang. Nggak nyaman. Coba antum kalau dikasih nasi goreng itu memikirkan kerupuk atau disyukuri nasi gorengnya itu. Kayak ada yang kurang kalau nggak ada kerupuk. Kalau sudah ada kerupuk masih mikirin acar atau enggak? Kadang mikir, kadang enggak, Ustaz. Ya, tapi kan minimal kalau ada nasi goreng itu selalu memikirkan kerupuk kan? Kerupuk, ya, betul. Ya. Jadi bahwa merasa tidak cukup, merasa tidak puas dengan di depan diri kita itu fitrah yang diujikan kepada kita. Innal insana khuliqa halu'a idza masyahu syarru jazua. Kalau ada masalah sekecil apapun kita pasti ngeluh. Kalau enggak mulutnya ya statusnya kan gitu. Ya, coba macet banget kerja begini tiap hari begini kan gitu. Apapun. Wa idza masahul khairu manu'a. Kita kalau sudah dapat harta, dapat kedudukan itu jadi pelit. Kalau masih susah, sama-sama susah, kita oke, friend gitu ya. Bagi makan, bagi Indomie, bagi tempat tidur. Begitu salah satunya sukses, ya biasanya menjadi lupa, itu wajar. Illal musallin, kecuali mereka-mereka yang sholat. Orang-orang yang sholat. Ya, jadi itu menurut yang pertama tadi, kenapa seseorang merasa tidak cukup? Karena dasarnya ujian mental kita itu dari Allah dibuat begitu, halu'a. Oh, mentalnya. Ya, mentalnya itu seperti itu. Maka dikasih ibadah. Ibadah itu untuk tadi secara software ke dalam itu diperbagi. Illal musallin. Tapi sholatnya bukan sholat sembarangan. Alladzina hum fi sholatihim daimun, yang orang itu dalam sholatnya daim. Terus kembali ke gini, kapan seseorang itu terfokus kepada mencari harta atau dunia, ya orang yang mencari dunia itu pasti tertipu. Rumus Qur'annya sudah jelas, wamal hayata dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kenikmatan dunia pasti menipu. Mulai dari handphone. Misalkan saya pegang iPhone 16 sekarang, maka saya merasa tidak nyaman karena apa? Sudah ada iPhone 17. Nanti kalau saya beli iPhone 17, keluar iPhone 20 ya, pasti ketipu terus. Sama seperti ya sahabat-sahabat Magnet Rezeki yang baru pulang umroh karena sudah sekitar 10 atau 13 hari ada di Mekah. Yang dibayangkan apa? Bakso. Jadi mulai dari Jeddah itu gue mau makan bakso kan gitu. Begitu sampai ke Jakarta, pesen baksonya 2 mangkok. Karena pikir dia habis. Tapi padahal mangkok pertama memang nikmat, mangkok kedua itu sudah nggak nikmat. Jadi kalau kita itu fokusnya kepada kesenangan, pasti kita ketipu. Bagaimana agar kita tidak tertipu? Maka fokusnya kepada ketenangan.
Nah, makanya saya selalu mengulang di dalam kehidupan sehari-hari itu ada dua kata yang kita kadang-kadang salah menempatkan, yaitu kesenangan, dua ketenangan. Itu dua hal yang berbeda ya, Ustaz. Ya, padahal hanya beda S sama T kan. Betul. Kalau kesenangan bisa dibeli, bisa diminta, kasarannya ngomong bisa dicuri. Oke. Saya ingin makan rambutan. Kalau saya punya duit, saya beli. Kalau nggak punya, minta. Kalau nggak punya duit, nggak minta, nyolong kan bisa. Bisa, betul. Ya, untuk memenuhi sekedar kesenangan. Tapi setelah itu, apakah dia itu menjadi tetap senang? Enggak. Nah, dunia itu seperti meminum air laut kan, kalau peribahasanya. Yang kedua, ketenangan. Bagaimana agar kita itu meskipun penghasilannya sedikit, pas-pasan, pas butuh malah nggak ada, tetap tenang. Ya tidak ada yang lain kecuali memperbaiki kualitas keimanan, karena huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Dialah Allah yang menurunkan ketenangan ke dalam hatinya orang yang beriman ditambah dengan keimanan. Gitu. Nah, iman juga yang akan membuat orang itu yakin bahwa rizki tidak akan pernah tertukar. Yang tertakar tidak pernah tertukar. Tidak akan pernah. Kalau bukan rizki kita sudah di piring, mau dimakan aja tumpah. 2 minggu yang lalu atau sebulan yang lalu saya ngaji di sebuah bank swasta, pengajian rutin. Itu ada makan siang, saya dapat makan siang karena ustadz saya dapat 2. Terus hari itu ada kuisnya, itu kopi yang saya sukai. Ya, kopinya itu ada 6 biji, yang 5 untuk hadiah kuis, 1 milik saya. Saya taruh di atas besek yang mau saya pulang. Karena bukan rezeki saya, pada saat saya angkat jatuh, pecah, prek. Tuh. Padahal sudah itu ditulis namanya saya di atas besek saya, tapi kalau bukan rezeki saya nggak keminum. Harusnya kita itu punya mental begitu. Nggak penting yang namanya rezeki itu, karena apa? Bukan nggak penting. Maksudnya rezeki itu sesuatu yang sudah dijamin. Sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma min dabbatin fil ardi ila 'alallahi rizqan. Pokoknya masih bergerak, bernapas, pasti dijamin rezekinya oleh Allah. Ya, jadi mudah-mudahan kita bergeser ya dari mengejar kesenangan kepada ketenangan. Salah satunya tadi yakin rizki tidak akan tertukar. Seperti konsep yang tadi dari magnet rezeki gitu. Betul. Gini Ustaz, tadi kan memang setiap makhluk di dunia ini itu rezekinya memang sudah diatur ya, sudah ada takarannya gitu. Tapi kadang kita juga merasa takut gitu akan rezeki kita gitu, kayak besok gimana ya, misalnya nanti makan gimana ya bagi sebagian orang yang kehidupannya kurang tadi Ustaz itu. Nah, apakah kayak rasa takut tersebut itu bisa menutup pintu rezeki Ustaz dari orang tersebut atau gimana? Ya, sebenarnya bukan masalah menutup atau membuka rizki kan. Rizki itu yang membuat kita, mohon maaf, kadang-kadang menjadi sempit rizki. Pikiran kita itu yang namanya rizki selalu disebut sebagai duit, sebagai harta, dinar, tanah, kan gitu. Padahal rizki itu apa? Seluruh rahmat Allah yang bisa kita nikmati itu rizki. Ya. Jadi karena tadi pikirannya sempit itu, padahal ada rizki-rizki lain yang sudah nempel kepada kita, kita seolah-olah itu tidak punya rizki. Betul, Masya Allah. Kita kembali kepada makalahnya Syekh Muta'alawi Sya'rawi, seorang ulama besar di Al-Azhar Mesir. Rizki paling rendah itu justru harta. Jadi kalau orang baru lulus dari Akabri, pangkat pertama kan Letnan 2 itu, balok pertama, rizki itu harta. Rizki itu harta. Makanya banyak sekali orang yang tidak beriman, tidak percaya kepada Tuhan, dibagikan secara istilahnya obral oleh Allah Ta'ala. Ya, misalnya ada orang terkaya di Indonesia itu sampai meninggal nggak baca syahadat, tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Itu betapa menunjukkan rizki level harta itu level paling bawah, paling rendah. Di pertengahannya kalau itu balok 2 berarti letnan 1, kalau baru lulus Akabri sehat itu ya, orang rela investasi miliaran agar sehat kan. Betul. Beli ring jantung 200 juta, dia pasang 5 berarti 1 miliar hanya untuk ngurusin jantung. Padahal cuma jantung doang. Iya, jantung doang, ringnya doang 200, ring kecil. Masya Allah. Kita tidak pernah melakukan appraisal ya, mengadjust dari ujung rambut, dari ujung kaki itu kalau dirupiahkan atau didinarkan berapa dinar ini badan kita kan itu.
Wah, banyak banget. Copot mata ditukar dengan 10 dinar, ada yang mau enggak? Ya. Gigi ini dicopot, 1 gigi ditukar aja dengan 1 dinar, ada yang mau enggak? Enggak ada. Yang terakhir, rizki yang tertinggi adalah iman dan amal soleh tentunya. Minimal iman. Iman itu tidak bisa diwariskan, tidak bisa dibeli. Bahkan Nabi Nuh aja tidak bisa mengantarkan anaknya Kan'an menjadi beriman. Kan? Betul. Nabi Lut tidak bisa mengantarkan istrinya menjadi beriman. Sedangkan kita, ya harusnya kita itu sudah menjadi orang kaya. Kenapa? Ada semuanya kita. Kalau ngomong ya jujur, semua pemirsa ini, teman-teman, di kantongnya ada duit? Ada. Nggak usah ngomong banyak atau sedikit, kan ada dulu ya nggak? Ada. Di ATM ada duit? Ada. Ya, masing-masing sudah punya dinar, nggak usah ngomong setengah dinar, seberapa dinar. Pertanyaan saya, punya dinar? Punya. Okay. Hari ini sehat? Sehat. Bahkan menurut Profesor Quraish Shihab, kita itu sejahtera. Kapan seseorang sejahtera? Kalau bangun tidur tidak ada alat kesehatan apapun yang nempel di diri kita, itu kita dalam keadaan sejahtera. Tidak ada infus, tidak ada alat bantu pernafasan, bergerak dengan bebas, tidak pakai tongkat, itu kita sejahtera. Tapi kita mikirnya apa? Sejahtera itu rumahnya ubinnya bagus ya, kemudian ada AC, punya mobil, punya motor, enggak. Dan yang terpenting lagi, kita itu mengenal la ilaha illallah Muhammad Rasulullah tanpa ada keraguan. Meskipun amalnya masih kurang-kurang, kan kalau siapapun ditanya, kamu yakin nggak ada Tuhan? Ada. Kamu yakin nggak ada Rasulullah? Yakin. Kamu yakin nggak ada kiamat? Itu kalau disyukuri, nah itu aset yang tidak ternilai harganya. Jadi cara pandang rizki itu yang harus kita dudukkan. Ya, justru kita punya aset yang banyak itu ya rizki. Tapi kalau kita nggak sehat, nggak ada artinya kan? Meskipun sehat, tidak punya iman, terus mau ngapain? Tahu-tahu tua, tahu-tahu mati. Nanti mati kalau nggak bawa iman. Maka syukurilah sampai hari ini kita masih puasa, masih sholat. Alhamdulillah. Jadi saya ulangi Ustaz. Jadi tingkatan tadi yang paling rendah itu terkait dengan apa? Yang 3 tingkatan tadi Ustaz, yang harta, sehat, terus yang paling tinggi iman, tingkatan apa tadi? Rizki. Jadi kalau mau leveling rizki, level paling rendah itu justru harta ya? Punya harta. Itu dapat rizki, tapi baru yang paling rendah. Yang kedua punya harta terus sehat. Berarti sudah level menengah. Yang paling abdol punya harta disyukuri sedikit atau banyak, sehat disyukuri dengan digunakan badannya untuk taat kepada Allah, maka insya Allah imannya lebih kuat. Nah, kalau orang imannya kuat itu nggak ngaruh duitnya sedikit atau banyak, karena dia udah paham kalau sedikit hisapnya ringan, kalau banyak hisapnya berat. Salah satunya begitu, ya kan gitu. Tapi sebaik-baik harta adalah yang diterima dan ditasyarufkan atau dinafkahkan oleh orang yang beriman. Maka menjadi kaya itu sebuah cita-cita yang mulia kan gitu. Kalau semuanya miskin ya nanti jadi mustahik semua kan. Kita kan harusnya jadi muzaki. Iya, yang berbagi kepada orang lain gitu ya. Setahun sekali ada zakat, setiap bulan ada infak sedekah dan seterusnya. Yang penting tadi mentalnya itu mental tidak butuh. Ya, kalau kita melekat kepada kebendaan ya nanti menjadi habis pikiran kita karena memikirkan itu. Nah, sikap dasarnya dimulai dari namanya wal qanaatu bil qalil. Kita selalu qanaah, melihat yang ada, jangan melihat yang nggak ada. Yang menjadi masalah kan gitu. Di rumah kita punya motor tahun 2020. Kita ngelihat ke jalan ada yang naik motor tahun 2025, motor kita jadi jelek. Itu salah sendiri. Saya kalau punya mobil tua itu malah bangga. Kenapa? Sebelum orang lain punya mobil, saya udah punya mobil kan. Mobil saya nomor tahun 2005 gitu kan. Orang lain baru tahun 2025. Udah duluan kita punya mobil gitu. Kira-kira begitu. Tapi kalau menyangkut soal hati, itu susah kan ya Ustaz? Karena kan hati itu mudah untuk dibolak-balikan oleh Allah Ustaz. Nah, itu ada nggak sih atau bagaimana cara kita melatih hati? Cara melatih hati kita semua ini agar kita itu selalu yakin bahwa Allah itu Al-Kafi atau Maha mencukupi. Allah ini senantiasa mencukupi segala kebutuhan makhluknya. Gitu. Baik. Yang pertama, kalau saya belajar dari guru-guru saya untuk tidak susah, maka jangan ucapkan susah.
Kalau susah jangan ucapkan susah. Apapun, misalkan di ruangan ini panas, panas banget nih, AC-nya nggak nyala, jadi panas. Kalau diem aja nggak panas. Yang membuat panas atau tidak itu kan definisi kita. Definisi kita ya. Oh, mengelola masalah hati itu susah, jadi orang ikhlas itu susah. Resep pertama, jangan pernah mengatakan susah. Oke. Jadi kami sedang belajar menjadi ikhlas, kami sedang belajar menjadi hati bersih, kan gitu. Oke. Yang pertama tahapannya tentu berdoa. Berdoa. Ya muqallibal qulub, sabbit qulubuna ala dinika wa ala ta'atik. Kita minta, kenapa? Ad-du'a muhul ibadah. Doa itu inti dari ibadah. Orang berdoa itu berarti ngaku lemah. Tahu bahwa hatinya itu terbolak-balik, dibolak-balikkan oleh Allah. Kita sendiri nggak bisa mengendalikan hati kita, maka kita bergantung kepada Allah Ta'ala. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinika wa ala. Yang kedua, tahapan hati yang kokoh atau teguh itu adalah di dalam doanya Sayyidina Mu'adz bin Jabal yang diajarkan Rasulullah. Rasulullah bertemu Sayyidina Mu'adz bin Jabal, wahai Mu'adz, jangan tinggalkan doa ini fi duburi sholatikum, setelah kamu sholat. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Jadi kalau kita ingin mencapai derajat hati yang levelnya seperti yang tadi, membuat kita selalu yakin dengan segala ketentuan Allah, dimulai dengan zikir. Ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Hanya dengan mengingat Allah engkau menjadi tenang. Kenapa kita nggak tenang? Karena kita merasa seolah-olah hidup kita itu kita ngurus sendiri. Padahal Allah itu Rabbil Alamin, Rabb yang mengurus makhluknya, mulai dari nggak ada, dari hulu sampai hilir. Kita itu ngurus diri kita itu berapa persen sih? Kan? Ya? Kita lagi tidur aja Allah ngurus kita. Tuh. Waktu kita di dalam perut ibu kita belum kerja, kita belum apa, sudah makan. 2 tahun kita cukup minum air susu ibu, tetap sehat, gede. Sehat. Setelah mulai badan seterusnya. Kenapa kita kemudian menjadi tidak tenang? Karena kita terlalu berpikir. Maksudnya apa? Ya, seolah-olah pikiran kita itu menyelesaikan sesuatu. Memang kita harus berpikir, tapi jangan sampai pikiran kita justru menjadi cemas. Makanya dalam tahapan belajar, guru-guru kami mengajarkan begini. Kalau kita ingin menjadi orang yang tenang, maka yang pertama, tahu dulu apa faktor-faktor yang membuat kita tenang. Berarti mencari tahu. Mencari tahu. Kalau sudah tahu kan sekedar tahu kadang sekilas saja. Tapi kita harus belajar sungguh-sungguh sehingga kita menjadi paham. Oke. Jadi dari sekedar ya selintas saja mencari tahu, kalau ingin lebih dalam ya kita belajar sampai paham. Harus sampai paham. Paham. Kalau sudah paham kita bisa mulai mengamalkan, maka bisa beramal. Bisa beramal. Nah, ujung dari itu semua istiqomah. Jadi kita mau melatih apa misalnya tadi satu kata, jangan pernah ngomong susah. Jangan pernah ngomong susah. Kenapa? Susah itu terekam di hipotalamus belakang kita, ngelihat apa? Susah ya menjadi susah. Jadi kalau, susah beneran. Ya kalau tidak diucapkan di sini kan nggak ngerekam. Tuh. Ya gitu. Apalagi kemudian kita belajar untuk selalu kan gini. Kalau dalam kitab Nasya'ul Ibad, Syekh Nawawi Banten mengutip alamatus syahadah. Ciri-ciri orang yang berbahagia itu adalah dalam urusan harta selalu melihat ke bawah. Yang susah. Dalam urusan agama melihat yang lebih soleh. Nah, jadi latihannya itu dulu. Ya, Oke, mana dulu nih? Oke, sekarang belajar setiap kali kita merasa susah langsung ingat orang yang nggak kerja, orang yang nggak punya rumah, orang yang harus dorong gerobak, pindah sana sini nyari uang bekas dan seterusnya. Jadi tadi kita harus tahu ya apa saja yang membuat kita bisa yakin dengan segala pertolongan Allah. Setelah itu kita pelajari dengan detail sehingga paham. Nah, mulai diamalkan. Dan kalau sudah beramal jangan belang bentong. Misalnya zikir ya di dalam kita disebut sebagai sholawat magnet rezeki kan, la ilaha illallah. Itu jangan sekali 2 kali, setiap hari. Bahkan ada hadis mengatakan berdoa di waktu lapang lebih afdal daripada berdoa di waktu sempit. Nah, jadi
Mudah-mudahan seperti itu. Yang perlu kita pahami bahwa tidak ada yang membuat kita bisa tenang kecuali ingat kepada Allah. Tidak ada yang membuat kita tidak was-was kecuali yakin. Nah, keyakinan itu pernah kita lakukan waktu di perut, waktu kecil belum kerja. Begitu kita ketambahan sedikit ilmu, kita berubah menjadi orang-orang yang seolah-olah makan itu kita yang usaha, kan gitu. Betul. Sehat itu kita yang usaha. Maka dipisahkan, misalnya olahraga. Olahraga itu amal soleh. Tidak serta-merta orang yang olahraga itu sehat. Banyak orang yang olahraga tetapi serangan jantung, kan gitu. Gak ada urusan, yang penting sudah olahraga. Termasuk bekerja, hemat, kan gitu. Termasuk kalau mau tadi yakin dengan rizki Allah, ya faktanya kita sudah pernah ngalamin kok. Sebelum kerja itu dijamin orang tua. Allah itu menjamin kita melalui rizkinya orang tua. Sampai lulus kuliah bahkan ada yang belum menghasilkan uang, kan. Beli laptop puluhan juta, beli handphone, ini itu. Kenapa setelah kita bisa berdiri sendiri, berusaha sendiri, kemudian keyakinan itu berubah? Apa yang membuat berubah? Ya tadi. Jadi kita tuh juga untuk yakin untuk bagaimana melatih kita tuh, pertama kita juga harus banyak berzikir, Ustaz, ya. Berzikir, berdoa gitu ya. Ya, kalau dalam kitab para ulama yang ahli hikmah, obat dari seluruh persoalan itu selalu ilmu dan amal. Ilmu dan amal. Ya, jadi zikir saja tidak cukup. Ya, zikir harus dibarengi ikhtiar. Misalnya, kalau ingin dapat rezeki banyak itu baca waqiah tiap hari, ya, baca la ilaha al malikul haqul 100 kali, ya nggak bisa, ya, harus dijemput, ya, harus bergerak, kan gitu. Kan kalau tingkatan rezeki kan ada rezeki yang dijamin. Kalau sekedar untuk mempertahankan hidup, ya dia akan dijamin pasti makan. Tapi kalau untuk sekedar itu dia harus, ya, ada rezeki yang harus diusahakan. Ada rizki karena bertakwa. Ya minimal itu yang diri kita itu tadi usaha. Meskipun usaha juga kita nggak boleh ta'aluk, ya, dalam bahasa kitabnya. Tidak boleh menggantungkan hasil itu dengan usaha. Tapi bisa berusaha itu rizki itu yang kadang orang lupakan juga. Ada orang yang nggak bisa usaha sama sekali, kan? Ya. Kita ada jalan silaturahim, ya, ketemu orang, dengar ilmu, itu juga rizki. Nah, makanya tadi kacamata rizki itu jangan duit semata, jangan dinar semata, jangan aset. Ya, kita ngobrol begini atau dengar obrolan begini itu juga rizki. Ya, begitu. Jadi ilmu dan amal ini juga merupakan dua hal yang harus berjalan beriringan, ya, Ustaz? Betul. Karena kan kalau dalam pepatah Arab itu al ilmu bila amalin kasyajari bila tamarin, Ustaz. Betul. Ilmu itu tanpa amal itu bagaikan pohon tanpa buah. Betul. Benar, Ustaz? Ya. Masya Allah. Berarti kira-kira selain berzikir tadi, banyak kita berdoa, terus jaga banyak usaha gitu. Kira-kira dengan kita sering bangun tahajud gitu, apakah bisa memengaruhi mental kita sehingga mental kita ini yang awalnya dari mental miskin itu bisa berubah menjadi mental yang kaya gitu? Baik. Kita kembali kepada Al-Quran. Mental kaya itu selain ghina, ghani, disebut sebagai a'to. Orang yang alladzina yunfikuna fisyara'i wadzara. Ada dalam ayat lain, fa'amma man a'ta wattaqo wasaddaqa bil husna. Jadi kalau dari kacamata ini kita lihat di surat Al-Lail, mental kaya itu apa? Orang yang orientasinya selalu ingin memberikan sesuatu, bukan mendapatkan sesuatu. Yang kedua, dilandasi dengan takwa. Takwa itu kan taat kepada Allah. Yang berikutnya, wasaddaqa bil husna, dia yakin sekali pasti Allah akan membalas. Yang membuat kita kadang-kadang tidak mau bergerak itu kan tidak ada hasilnya, kan? Padahal semua gerakan kita, semua ikhtiar kita, dzikir kita, semuanya pasti mendapatkan hasil, yaitu balasan dari Allah yang lebih sempurna dari apapun. Jadi bagaimana agar kita itu punya mental kaya? Mental kaya itu menghadirkan kemudahan dari Allah Ta'ala. Ya, jadi yang pertama fa'amma man a'ta, berusaha kita itu menjadi pemberi, bukan menerima. Jadi pemberi. Nah, makanya kalau bisa latihan, kalau ada pembagian sembako di kampung itu jangan merasa berhak.
Kan kita kan dikit-dikit merasa berhak. Ada orang traktir gitu, yuk kalau bisa gua juga ditraktir. Itu kan mohon maaf, mental ingin menerima sesuatu itu kan mental miskin. Mental miskin. Termasuk kalau bisa umroh gratis, ya miskin kalau gratis. Ya kalau bisa, saya bisa membiayai diri saya sekeluarga umroh. Jangan ada tadi rezeki tidak disangka-sangka umroh gratis. Sesuatu yang gratis itu kan identik dengan dalam tanda kutip nggak bisa bayar kan? Iya. Sedangkan bayar umroh itu pahalanya seperti jihad kan. Kalau bayar 30 juta dibalas oleh Allah 700 kali. Ya, maka kita senang gitu loh bayar umroh. Jangan orang kalau bisa umroh gratis dibayarin magnet rezeki ya. Ini ya belum sampai kita latihannya itu bagaimana senang mengeluarkan sesuatu. Yungfikuna fisyara'i wa darar. Yang kedua bertakwa. Orang yang bertakwa itu pasti dijamin oleh Allah kan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Termasuk urusan rizki, urusan apapun kalau bertakwa ya ada jalan keluar. Bahkan secara spesifik wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, diberi rizki yang bukan usahanya dia. Tentunya wawasan spektrum rezekinya tadi bukan hanya masalah duit. Oh saya sehat, ini rezeki yang mahal. Kalau cuci darah 5 juta kali 2, 10. Kali 4, 40 juta. Hanya untuk ngurusin ginjal loh. Tadi ring itu udah 1 miliar. Gigi, 1 gigi 10 juta. Kita punya 32, berarti 320. Gimana kalau saya bawa tang, gigimu tak copot, 320 juta, mau apa enggak? Enggak. Mas-mas kameramen atau yang nonton ini, ayo ada yang mau enggak jarinya tak potong, tak bayar 1 miliar jadi gantungan kunci? Enggak ada kan? Pasti nggak mau sih. Ya, jadi ya, yang terakhir itu tadi mental bahwa apapun gerakan kita, mau ucapan, bertupat zikir, mau pekerjaan, amalan itu dibalas dengan sempurna oleh Allah. Nah, kalau kita begitu ya nggak ada urusan, termasuk ujung-ujungnya kita bisa menjadi orang ikhlas kan. Orang ikhlas itu apa? Nah, dipuji sama dicaci ya sami mawon, bong kita nggak pernah orientasinya kepada makhluk. Dan ingat walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kalau kita mengambil satu langkah, Allah membantu kita puluhan langkah. Nah, kita itu kadang-kadang mohon maaf selalu menunda, entar sok. Yaudah, do it no aja, kerjakan sekarang. Kalau kita mau jujur nih semua pemirsa yang sudah punya dinar 10 dinar, mungkin 100 dinar, itu kalau dipikir dengan otak kita, itu duit kita nggak ada. Ya. Dari mana saya bisa punya ini? Dari mana saya punya rumah? Nah, itulah hakikat rezeki, kan? Nah. Punya rumah 400 juta, motor 25 juta, gajinya sebut 4 juta, bahkan nggak kerja. Nah itu, dalam Al-Quran semua rezeki kalimatnya, ya Allahu yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Allah itu mendatangkan rezeki kepada yang dikehendaki tanpa hitung-hitungan. Nah, Allahnya nggak hitung-hitungan, kita hitung-hitungan. Nah, kalau kita ingin menjadi orang yang asik, maksudnya dalam hal ini mental kita, ya sudah nggak usah hitung-hitungan. Memberi aja gitu ya? Ya, dalam artian ya tentunya dengan perhitungan. Jangan kemudian istilahnya tanpa perhitungan. Begitu kita ngaji, duit kita 200, dimasukin ke celeng semua 200, ya nggak bisa pulang. Ya, ya kan? Nanti minta diantar orang. Maksudnya apa? Selagi kita mampu ya ada 200, ya keluarin 100. Jangan mikirin balasnya, nih balasannya dari Allah, dan balasan dari Allah itu tidak serta-merta di dunia. Kita kan mikir begitu, ya. Kalau sering saya ingetin waktu ikram itu, kita selalu fokus kepada bagaimana keajaibannya, bukan kita fokus kepada mengambil sebab, kan gitu. Ya kan? Kenapa saya begini belum ajaib-ajaib? Ya nggak usah, udah. Yang penting berbuat. Kalau kata guru kami, lupakan. Kita seringkali merasa telah berbuat, padahal perbuatan yang baik yang kita baru mulai itu mungkin bisa jadi untuk nutup kekurangan-kekurangan kita di masa lalu, kan gitu. Jadi kita mohon maaf hijrah dari orang yang nggak dzikir, dari orang yang nggak sholat, dari orang yang malas kepada yang rajin. Tapi puluhan tahun itu sejantin kita punya energi negatif yang harus dibersihkan dengan energi positif yang sedang kita kerjakan itu. Ya mungkin untuk beresin itu dulu. Nanti kalau itu sudah beres, ya tadi
Ingat rumusnya, huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Kalau tidak salah surat Al-Fat ayat keempat. Dialah Allah yang menurunkan ketenangan ke dalam hatinya orang yang beriman. Nah, ketenangan itu bisa jadi sakinah. Dalam sebuah keluarga itu tenang. Kalau dalam harta ketenangan itu qanaah. Nah, ujung-ujungnya tadi, laisal ghina angkasratul mal walakil ghina ghina nafsi. Yang namanya kekayaan itu bukan banyak dinar atau duit, tapi yang namanya kekayaan ya hati tadi. Hati. Nah, hati itu punya tentara, berarti matanya harus dijaga, mulutnya harus dijaga, telinganya harus dijaga tadi. Sulit beneran. Diam. Balik lagi ke pola pikir tadi ya, Ustaz. Ya, betul. Oke. Jadi udah nih tadi dikasih tahu ya, Ustaz, bagaimana ini bisa mempengaruhi ya antara kayak. Nah, kira-kira nih untuk bapak-bapak, ibu-ibu, penonton semuanya, kira-kira ada nggak, Ustaz, satu kebiasaan kecil gitu yang bisa para penonton, bapak-bapak, ibu-ibu ini mulai gitu dari malam ini untuk mereset mental kaya gitu, Ustaz? Ada nggak satu kebiasaan gitu? Ya, mungkin yang perlu dilatih itu ya satu hal saja dalam hal kecil. Misalnya kalau dalam sebuah majelis ada pembagian snack, ya di situ nggak usah teriak-teriak, gua belum, gitu. Kan gitu, suka ada kan? Tuh panitianya masih di sana terus ini belum, tenang aja, kalau itu rezeki kita sampai. Ya, gitu. Jadi yang sederhana latihan begitu, bahwa kalau itu snack itu bagian kita pasti datang ke kita. Jadi yakin aja gitu ya. Ya kalau mau ikhtiar itu biasa saja. Di sini belum. Tapi jangan masih terlalu jauh, mereka baru mulai di ujung sudah teriak di sini beli, ya akan sampai kan gitu. Jadi kalau ngomong kebiasaan kecil itu yang gitu. Kita itu seringkali tadi saya ngomong di depan, pembagian sembako untuk keluarga prasejahtera. Sementara kita mohon maaf punya berasnya banyak di kulkas, itu makanan penuh, ATM-nya ada, duit ada, tapi kalau ada pembagian kita merasa berhak. Ya. Jadi latihanlah menjadi orang kaya. Orang kaya itu nggak butuh. Kalau bahasa lainnya itu ihsan. Bahasa lainnya tadi a'to. Memberi lebih banyak dari yang wajib, menerima lebih sedikit dari yang hak. Jadi kalau orang bekerja latihan, lembur nggak lembur, kalau disuruh misalkan kamu pulangnya setengah jam lagi, udah kerjakan aja, pasti itu ada barokahnya. Itu kan emang setengah jam dihitung lembur nggak? Itu mentalnya, mohon maaf, mentalnya masih nggak yakin. Mental miskin ya? Ya duafa lah gitu. Duafa itu. Sama kalau ada misalkan ya didoakan ya semuanya bisa umroh, gratis ya umrohnya. Ngomong gratis itu dijauh-jauhin. Kan kita pengen jadi orang kaya. Orang kaya itu mampu membayar semuanya kan? Tidak butuh sesuatu, tapi kalau sesuatu harus dibayar dia keluar duit. Jadi kalau masih mengharapkan door prize ya, kalau buat lucu-lucuan boleh, tapi kalau sudah diimani ya, mudah-mudahan saya yang dapat umroh gratis, hati-hati, nanti umroh kita gratis mulu. Berarti Allah tidak mempercayakan duit itu kepada kita untuk bayar umroh, karena pikiran kita gratis. Ya, jadi yang pertama tadi latihan, kalau ada pembagian kue tenang gitu ya. Nah, dapat alhamdulillah, nggak dapat ya kue snack pengajian misalnya kan itu aja kan ya, isinya lemper lemper, kemudian risol gitu. Kenapa yang begitu harus didemo-demokan gitulah? Kan biasa aja ya, Ustaz. Iya biasa aja. Udah pernah makan kan gitu. Yang kedua, pembagian sembako, misalnya ada beras 5 liter, ada minyak, ada itu. Kenapa kita kadang-kadang antusias itu? Naudzubillah min dzalik ya, mudah-mudahan tidak ada. Jadi kalau kita udah berhasil ya tadi meyakinkan diri kalau rezeki saya bisa sampai gitu kan. Kemudian kalau ikhtiar juga seperlunya saja kan gitu. Ya, seperti contoh yang sering disampaikan oleh Agim kan, ada cicak sama nyamuk. Cicak nggak bisa terbang, nyamuk bisa terbang. Tapi rizkinya nyamuk itu kan makan, rizkinya cicak itu makan nyamuk. Kalau sudah waktunya makan ya nyamuknya mendekat kan. Nah, gitu harus dilatihnya tadi. Kalau ngomong yang sederhana, kalau ada pembagian-pembagian ya tenang. Nggak usah kelihatan orang nggak pernah makan lemper ya, kasarannya ya. Gitu. Kalau ada pembagian beras, jangan kemudian kita, padahal di rumah kita ada. Nah, lebih fokus sebenarnya tadi.
Nah, tidak ada kata kunci lain untuk membuat kita menjadi kaya kecuali bersyukur kan. Syukur itu ngikat nikmat. Oke. Dan menambahkan nikmat. Kenapa kita sudah ada kemudian menjadi seolah-olah tidak ada? Karena tidak disyukurin tadi. Coba kalau dihitung baju kita berapa di lemari? Oh, banyak, Ustaz. Celana berapa? Jam tangan kita cuma 2, tapi jamnya nggak ada yang kan pakai jam kanan kiri kan? Tapi Iya, jam kita satu lebih aja dari cukup, 2. Ustaz. Iya, satu aja cukup. Gitu. Oke, jadi agar menjadi mental yang kaya itu pertama yang paling penting itu kita harus perbanyak bersyukur dulu ya, Ustaz. Betul. Ya? Perbanyak bersyukur, terus juga kita sebagai umat Islam itu juga harus lebih gemar memberi gitu ya. Memberi daripada menjadi orang yang menerima gitu. Ya. Jadi efek dari tidak butuh itu kan kemudian kita tidak ada ta'aluk kepada barang. Jadi kenapa kita itu jadi malas atau berat untuk berinfak? Karena kita merasa butuh itu. Duit di dompet 500.000 kan? Mungkin kita kebutuhannya cuma 200. Oke. Kenapa tidak dikeluarkan 300.000? Diingat-ingat terus surat Al-Baqarah ayat 261. Itu kan membentuk mental kaya juga kan? Betul. Karena langsung investasi transaksinya dengan Allah. Perumpamaan orang yang infak di jalan Allah seperti nanam satu benih, setiap benih itu tumbuh 7 tangkai, setiap tangkai berbuah 100. Jadi, wah, saya punya aset yang banyak di sisi Allah kan gitu. Ya yang di dompet kita seperlunya aja kan gitu. Betul. Nah, kemudian dalam teori Jawa, konsep rizki itu mili, tahu mili? Ngalir. Jadi kalau di dompet kita itu dialirkan, maka datang lagi. Tapi kalau di dompet kita, rizki kita itu kita tahan, ya kemudian yang mau datang itu nggak datang. Jadi konsepnya seperti itu. Kalau ingin rizkinya lancar, ya itu. Nah, konsep utama dari orang kaya itu gemar memberi. Gemar memberi. Bukan gemar menunggu untuk dapat berikan tadi. Oke, berarti fa'amma man a'to. Nah, Allah Ta'ala kan mencontohkan inna a'toina kal kausar. Sesungguhnya aku telah memberi nikmat kepadamu yang banyak. Nah, a'to itu bukan pemberian biasa. Kita misalkan punya duit 1 juta, sudah infak 25.000, itu sudah 2,5%. Berarti itu infak wajib, seperti zakat. Tapi kalau dia bisa melebihkan dari yang wajib tadi. Nah, jadi kata kuncinya, kalau ingin menjadi orang kaya itu tidak butuh. Tidak butuh. Apapun. Mau baju, mau duit itu hanya alat untuk mempertahankan hidup yang itu diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Yang kedua, yakinlah ya bahwa Allah itu sudah menjamin segala sesuatunya dari kita. Belajar dari pengalaman di perut, waktu kita SD, SMP, bahkan sampai S2, ada yang belum bekerja kan? Lewat orang tuanya tetap cukup-cukup saja. Ya, sekarang waktunya kita itu mengamalkan itu semua gitu. Baik. Syukran Ustaz. Masya Allah, banyak banget yang bisa kita peroleh dari apa yang Ustadz Rosyidin ini sampaikan ya, terkait bagaimana kita mereset mental kita ini menjadi mental orang yang kaya, Ustadz ya. Baik, kira-kira untuk penutup nih Ustadz, sebelum kita tutup ini, ada nggak pesan dari Ustadz yang sekiranya ingin disampaikan untuk bapak-bapak, ibu-ibu penonton semuanya? Baik. Saya punya istilahnya kata-kata dari guru saya yang itu menjadikan kata-kata hari ini buat saya setiap hari. Kan orang suka nanya ya, apa kata-kata hari ini? Ya. Iya. Ini kekayaan itu identik dengan uang. Maka siapapun kalau ingin ya uangnya tidak terbatas, tidak terhitung, maka jangan sering-sering menghitung-hitung uangnya. Jangan sering-sering dihitung ya. Ya. Orang yang menghitung-hitung uangnya terhitung. Betul. Tapi orang-orang yang nggak pernah hitung-hitungan, artinya apa? Ya berusaha berinfak terus-menerus, maka uangnya tidak terhitung. Ya, salah satu orang yang dicela oleh Allah kan apa? Wailul likulli humazatil lumazah alladzi, ulangi, wailul likulli humazatil lumazah. Terus Alladzi jama'a malau wa adada. Orang-orang yang ngumpulin duit kemudian dihitung-hitung.
Kalau mau dihitung itu mau infak berapa itu boleh. Tapi jangan duit jual 20 juta, 30 juta, kemudian tidak ada yang diinfakkan. Jadi kalau ngomong kata-kata jangan sampai kita menjadi orang yang masuk neraka wail hanya gara-gara ngumpulin duit, dikumpul-kumpul, dihitung-hitung tapi tidak diinfakkan. Orang kaya itu orang yang yungfikuna fisyarra'i wad-dharra. Duitnya sedikit infak, duitnya banyak infak. Kira-kira seperti itu. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Syukran katsiran Ustaz. Barakallah, banyak banget nih ilmu yang bisa kita peroleh. Dari tadi kita sebagai umat Islam ini harus senantiasa bersyukur, kemudian kita juga harus merasa kita ini tidak butuh ya Ustaz ya. Sehingga itu menimbulkan rasa, harus memberikan rasa harus rasa memberi yang lebih gitu dibanding kita menerima gitu ya. Gitu insyaallah. Mungkin itu saja program Sabar Sahur Bareng Magnet Rezeki pada episode 2 kali ini. Sekian, syukran kasiran sekali lagi Ustadz atas ilmunya yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.